Oke, kita record. Kalau Oke. muncul sampai saya ngerjainnya berhari-hari, Kak. Loh, ya kan namanya latihan. Saya ngerjainnya sehari. Gak apa-apa ya. Maksud aku bukan berarti menyiksa kalian gitu. Soal yang di itu jadi ada. Oke, sebentar. Jadi soal yang ada dua tipe soal ya, yang esai sama yang isian. Yang esai memang lebih susah ya. Itu nggak harus kalian selesaikan sekarang. Itu tidak di level OSK seperti itu. Tapi nggak apa-apa, karena kita tuh belajar konsep. Jadi nggak di level OSK pun nggak apa-apa kalau menurutku. Gitu. Ya soal-soal di level OSK itu yang bentuknya isian singkat seperti itu. Oke, yang isian singkat mudah ya. Ada keluhan atau kendala? Nggak ada ya. Aman lah ya. Oke. Oke, mohon maaf teman-teman, baru aja terdapat gangguan di list internet ya. Jadi aku harus pindah tempat. Tadi pas mau masuk jam 10. Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai untuk pelatihan hari ini. Kalau telat ngumpul nggak apa-apa. Oke, aku udah bilang di awal, kalau telat ngumpul, telat maksimum adalah seminggu dari waktu tugas di-share. Seperti itu. Jadi selama seminggu itu, kalian kerjain aja, nggak apa-apa. Gitu. Nah, nanti setelah seminggu, boleh masih dikerjakan, akan aku koreksi. Cuma, ya nilainya nggak masuk tidak masuk di rekap. Gitu sih. Oke. Seperti itu, Mas. Cukup jelas ya? Baik, Kak. Karena saya tahu juga, pasti kalian punya kesibukan. Jadi nggak masalah kalau aku sih. Cuma ya, kalau dulu kan aku tunggu ya. Itu ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi kan nggak selesai-selesai. Jadi kayak gitu. Kita sudah dinilai? Belum. Hari ini mungkin atau besok. Oke, kita lihat ya. Nanti kalau udah dinilai, nilainya akan muncul di Google Classroom kalian. Kalau aku kayak gitu. Jadi no hard feeling lah untuk kita bareng-bareng. Sebentar, biar kelihatan gini aja deh. Nah, oke. Baik, ini materi kita. Sebentar. Biasa. Tidak langsung sinkronis. Oke, ini materi kita kemarin terakhir kita masuk ke usaha energi, termasuk ini ya, apa itu namanya? Hukum Bernoulli ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjutkan usaha energinya sebentar. Itu dengan latihan soal. Gimana sih soal-soal tentang usaha energi? Oh iya. Kita mulai dari yang awal ya. Mohon maaf ini kalau udah ada yang ahli. Saya mohon maaf. Saya tahu banyak ya. Oke. Aku mulai dari yang dasar, terus nanti akan semakin lama semakin banyak atau semakin bervariasi. Kayak gitu. Gimana? Oke? Kita coba ya. Soal-soalnya untuk usaha energi bagaimana? Misalkan ada, kita mulai dari yang sederhana dulu. Misalkan ada massa. Seperti ini, dia melewati lintasan kayak gini. Lintasannya kasar, seperti itu. Massanya M kecil. Oke. Kecepatan awalnya V0. Seperti itu. Kecepatan akhirnya di sini V0. Oke. Ini ada bidang miring, sudutnya alfa. Nah, pertanyaannya di sini, berapakah usaha gaya gesek? Oke, pertama. Kedua, berapa panjang L-nya?
jika tinggi ini H. Oke. Coba bayangkan kita menyelesaikan ini menggunakan dinamika. Ini akan cukup panjang dan melelahkan ya. Iya nggak? Halo? Iya. Ya kan? Oke, gimana kalau menggunakan usaha energi? Mungkin bisa dicoba. Mungkin udah ada yang bisa mungkin? Atau malu-malu ini? Gampang ya. Ini ada yang gampang ini, wah. Mantap. WF-nya ya MGH. Ya dong. Ini kan ini soal mudah ya. Oke, MGH ya, GGC-nya. Oke ya. Bentar kok. Oke. Usaha GGC-nya apa? Kita lihat ya di sini. Kecepatan awalnya 0, akhirnya 0. Jadi kita gunakan teorema usaha energi. Oke. Oke, usaha non-konservatif, dalam hal ini GGC, sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Oke, perubahan energi kinetiknya 0, Mas. Gitu ya. Perubahan energi potensialnya, energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Kita lihat energi potensial akhirnya 0. Energi potensial awalnya MGH, berarti minus MGH. Jadi total usaha GGC ya harus sama dengan ini. Gitu ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana mencari L-nya? Nah, kita cari berapa usaha GGC-nya gitu. Oke. Usaha GGC itu kan sama dengan negatif GGC dikali jaraknya kan? Ya enggak? Halo. Bukan Iya. perpindahannya ya. Oke, karena dia usaha non konservatif. Oke, jarak yang ditempuh di dalam hal ini adalah di sini gaya geseknya mu mg cos theta cos alpha gitu ya. Udah tahu ya atau perlu dijabarkan lagi? Paham, Halo. paham. Paham ya? Oke. Terus yang di sini dikali jaraknya itu adalah H per sin alpha. Yang di sini biasa. Mu mg dikalikan L. Oke. Nah, usaha GGC ini harus sama dengan tadi ya. Di sini M-nya kita bisa coret. Oke. G-nya juga. Maka tinggal ketemu satuannya panjang semua. Berarti kemungkinan jawaban kita ini
Benar. Oke, negatifnya kita bisa coret di sini. Ya, benar apa enggak negatifnya bisa dicoret? Benar ya? Bisa dong. Oke, jadinya mu H cot alfa ditambah L sama dengan H. Gitu ya? Berarti L-nya sama dengan H dikurangi mu cot. Kalau itu mu L bukan? Kenapa? Mu L. Mu L. Oke, jadi L-nya sama dengan H per mu dikurangi H cot alfa. Sama dengan H seper mu kurangi cot alfa. Kayak gitu. Oke. Ini ada yang ngechat gimana nih? Oke. Kira-kira gini. Ini soal yang paling sederhana ya. Oke, mungkin yang baru awal pertama kali mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya tidak ingin meninggalkan kalian, tenang aja. Yang baru pertama mendapatkan ini, baru pertama ada pembinaan Olim, mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Nggak apa-apa, Mbak. Tenang aja. Semua orang mulai dari awal kok, tenang aja. Maksudnya, aku dulu juga mulai dari awal. Gitu. Nggak ada? Ada yang masih bingung? Ya ini ada yang ngechat. MG cos alpha, oke, bro, kan? Baik, nggak apa-apa, Mas. Tenang aja. Jadi gini ya, di sini kok bisa langsung MG cos alpha gitu kan? Gaya gesek itu sama dengan, ini aku nganu ya, side note ya. Mu dikali gaya normal. Berarti kita tinggal mencari gaya normal di sini. Di saat ini gitu ya. Berarti kan sigma gambar diagram gayanya seperti ini. Di sini gambar diagram gayanya kayak gini. Itu ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di bidang yang miring. Ini N, ini F, ini M, MG ke bawah. Nah, kita ingin mencari gaya normalnya. Berarti kita cari persamaan gaya di arah sumbu Y absen ini. Sigma FY absen sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena dia tidak lompat-lompat, Mas. Gitu ya. Gampangnya gitu. Sebenarnya dia tidak ada percepatan. Gimana sih, Kak, kalau ada percepatan? Kalau ada percepatan, berarti dia gerak ke atas ini, Mas. Gitu. Jadi kalau dilihat dari bidang miring, nanti gini geraknya. Nah, gitu. Kan enggak ya? Di titik-titik ini. Oke. Di sini tidak ada percepatan. Berarti jumlahan gayanya, sigma ini artinya jumlahan. Jumlahan gaya di arah Y absen gitu ya. Jadi ini bunyinya itu adalah jumlahan gaya di arah Y absen itu sama dengan 0. Oke, berarti ada apa aja gaya di arah Y absen gitu kan? Ada N, gaya normal. Lalu ada MG. Gimana cara mencari MG-nya? Kita lihat di sini. Ini alfa, gitu ya. Berarti ini bukan alfa, di sini alfa. Loh kok bisa, Kak? Karena sudut ini, gitu ya, bidang miring dan perpanjangan garis gaya normal ini membentuk sudut 90 derajat. Gitu. Ya. Berarti kalau ini bukan alfa, gitu, 90 dikurangi alfa, gitu kan? Di sini harus alfa. Maka gaya yang proyeksi MG ke arah sini itu nilainya adalah MG cos alfa. Sama dengan 0. Di sini gaya normalnya sama dengan MG cos alfa. Seperti itu. Mas Oriza ya tadi ya. Mungkin cukup jelas. Apa gimana? Oke, Mbak Kak. Mbak Kak. Oh, Mbak Oriza. Oke, maaf ya. Seperti itu. Aduh, 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 aduh. Kalau mouse-nya hilang nih ya gini.
Oke, berarti cukup jelas ya soal yang pertama ya. Sebentar, kita lanjutkan dulu. Kok hilang? Hilang. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Kali ini apa ya? Apa ya? Kita coba yang lebih susah dikit. Seperti itu. Jadi ada massa, ini M kecil gitu ya. Terus ada pegas, disambungkan ke bawahnya M kecil juga. Oke, cukup jelas ya, halo? Yes. Jelas kok. Oke, massa yang atas ini ditekan dengan gaya 3 mg. Ditekan dengan gaya 3 mg. Dia ditekan seperti itu. Konstanta pegasnya K di sini. Oke. Nah, sebentar. Lupa ya. Dengan gaya K 3 mg ke bawah, ini mungkin udah pernah ya. Aku lupa ya. Berapa M-nya kalau nggak salah itu. Berapa M-nya agar pegas yang bawah massa yang bawah ini bisa terangkat. Gitu. Tapi masa M dia di sini ngasih M sih? Enggak. Oke, kita mungkin coba berapa K-nya ya. Berapa konstanta pegasnya agar massa yang bawah terangkat gitu ya. Oke. Jadi ini ditanyakan konstanta pegas, tapi problemnya adalah problem usaha energi gitu ya. Jadi metode penyelesaian utamanya itu menggunakan metode usaha energi seperti itu. Oke, mungkin mau dicoba apa langsung dibahas? Halo. Bahas saja. Bahas aja. Oke, langsung bahas nih. Yakin nggak nyesel? Itu dari kondisi setimbang ya? Kenapa? Ya, Itu dari dari kondisi setimbang. Ya, dari kondisi setimbang, udah setimbang, terus kita tekan gitu, Mas. Seperti itu.
Oke, dicoba mungkin sebentar gitu ya, biar ada bayangan. Sasarannya jadi jelek ya? Halo, Jadi miring. jadi miring ya? Halo, Kak. Jadi aneh Kak layarnya. Oh, sebentar. Aduh. Ya. Wah. Way the window. Aku tuh mau ngilangin ini loh, kan ada item-itemnya tuh loh. Nah itu, cuma ya kok nggak bisa. Oke, bentar ya. Kalau ini kelihatan miring juga ya? Bentar, miring juga ya? Hmm, Iya Kak, miring itu. ya, miring ya.
Kita bahas ya. Oke, dia mulai dari posisi setimbang. Kita tekan dengan gaya 3 mg. Berarti dia di mana, Mas? Ini ya. Nah, mungkin aku gambarkan di sebelahnya biar terlihat gitu ya. Untuk yang baru biar juga bisa membayangkan. Oke, langsung aku copy aja ini. Oke, seperti ini ya. Ini awalnya kayak gini, terus kita turunkan, Mas. Gitu ya. Ini udah setimbang, kayak gitu. Nah, ini dia turun. Gitu ya. Karena kita tekan, tadi dia turun jadi kayak gini. Oke, ini tinggi awalnya. Ini tingginya di sini. Itu ya, selisih ini berarti kita bisa cari ya. Ya enggak? Iya dong. Ini kita sebut ini X1. Gitu. Kita bisa cari X1. Oke, nah setelah terangkat dia seperti ini ya. Ini mungkin aku paste lagi. Oke, nah ini di posisi setimbang, terus saat dia terangkat gini. Ini lebih ke atas gitu. Nah, seperti ini. Ini X. Oke, nah kita ingin agar pegas yang bawah ini tidak atau terangkat ya, gitu kan? Iya. Seperti itu ya. Nah, agar pegas yang bawah ini terangkat itu bagaimana jadinya? Berarti gaya di pegas yang bawah ini kita harus tinjau gitu ya. Kita lihat gaya yang di pegas yang bawah saat konfigurasi kayak gini. Gitu kan? Saat konfigurasi kayak ini, kecepatan ininya 0 gitu ya. Nah, kita lihat. Di sini ada gaya tarik Kx, terus ada gaya normal N, dan Mg ke bawah. Ya kan? Oke. Nah, kalau dia masih diam berarti sigma Fx itu sigma Fy gitu ya, di arah vertikal gitu. Itu masih sama dengan 0. Artinya N ditambahkan Kx dikurangi Mg itu sama dengan 0. Oke. Nah, berarti N itu sama dengan Mg minus Kx gitu ya. Agar benda ini terangkat, maka minimal N-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan 0, kan? Berarti Mg min Kx ini harus lebih kecil atau minimal sama dengan 0, gitu. Dan di sini Kx harus lebih besar atau sama dengan Mg. X-nya harus minimal lebih besar atau sama dengan Mg per K. Itu ya. Nah, ini yang akan menjadi syarat dari gerakan kita. Seperti itu. Nah, gimana cara mencari X akhirnya? Ya, kita gunakan pengetahuan dari X awal ini. Seperti itu ya. Halo. Oke. Iya. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Jadi kalau N kurang dari 0 itu berarti dia lepas, Mas. Gitu. Dia tidak bersentuhan lagi. Karena nilai N negatif tuh kita nggak bisa definisikan kan sebenarnya. Oke. Kayak gitu. Nah, di sini kita gunakan usaha energi untuk proses yang ini. Tapi bagaimana menggunakan usaha energinya? Gitu ya. Nah, kita lihat energi awalnya berapa, energi akhirnya berapa.
Saat awal ini pegasnya kan sebelum sudah setimbang ya. Berarti pegasnya itu ini misalkan ini titik setimbangnya ya. Oke, aku gambarkan garis lain gitu. Melambangkan titik setimbangnya. Paham ya ini ya? Halo. Ini adalah titik setimbang. Jadi kalau berurusan dengan pegas ya agak hati-hati ya. Baik, karena tidak ada gaya gaya non konservatif, maka di sini energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir gitu ya. Oke, kita lihat awalnya di sini. Kita hitung aja titik nolnya itu ada di titik setimbang gitu ya. Titik nolnya ada di titik setimbang. Boleh sih titik nolnya ada di sini. Lebih mudah juga sepertinya. Oke. Kita coba titik nolnya ada di titik awalnya sudah setimbang ini. Titik setimbang. Aduh. Maaf. Ini titik pegasnya tidak terenggang atau X-nya sama dengan 0. Di sini titik setimbang. Yang hitam bawahnya ini titik setimbang. Itu ya. Oke. Nah, saat di X sama dengan 0 ini berarti pegasnya itu tidak memberikan gaya, Mas. Seperti itu. Oke. Pegasnya tidak memberikan gaya di titik ini. Di titik setimbang pegasnya sudah memberikan gaya. Karena itu dia setimbang. Itu ya. Oke. Kita ambil titik nolnya di sini. Oke, di titik setimbang ini kita anggap dia adalah titik 0. Seperti itu. Halo. Jadi, bagaimana? Energi potensial awalnya bagaimana? Kita ambil titik awalnya ini, titik akhirnya ini. Gitu ya. Gimana energi potensial awalnya di sini? Halo. Nah, kita cari X-nya kan? Iya. Iya nggak? Berapa ini? Kita lihat gayanya sekarang. Oke, jadi sebelum kita tinjau ini, kita lihat gayanya. Ini ada gaya KX ke atas, gitu ya. Oke, ya nggak? Tapi kan dia di simpangannya X tambah X0, kan? X0-nya apa? X0-nya adalah Mg per K. Kok bisa X0-nya Mg per K? Nah, tadi kan sudah dibilang ya, ini ada di titik setimbang, gitu. Maka, sebenarnya pegasnya itu sudah setimbang di sini. Seperti ini. Oke, berarti di sini X0-nya Mg per K. Jadi awalnya ini pegasnya sudah tersimbangkan, terus kita tekan lagi gitu. Seperti itu. Nah, kita mau cari tekanannya ini, tekanan 3 Mg ini menghasilkan simpangan berapa gitu ya. Oke, kira-kira kayak gini, berarti sigma F di arah sigma F di arah vertikal itu sama dengan 0 ya. Sehingga, oke, mungkin ini aku pindah ke sana. Oke, kira-kira gitu. Sigma F di arah vertikal sama dengan 0, maka K dikalikan X tambah X0, karena simpangannya kan sekarang X tambah X0 kan, X1 ya, X1 tambah X0, sama dengan Mg. Oke, setuju? Ditambah 3 Mg ya? Ya nggak? Iya. Kan di sini diam juga. Oke. Kx1 ditambahkan Kx0 sama dengan Mg plus 3Mg. Berarti X1-nya di sini sama dengan 3Mg per K. Oke. Halo. 3Mg per K. Jadi X1-nya 3Mg per K. X-nya sudah tahu, X1-nya udah tahu. Berarti sekarang cari kekekalan energinya, ya enggak? Oke,
energi awal, energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Gitu. Energi mekanik awalnya apa? Setengah K delta X kuadrat. Delta X-nya berapa? Halo. Delta X-nya. Nah, delta X-nya gimana cara nyarinya? Ada yang tahu mungkin? Halo? Gimana delta X-nya berapa di pegasnya ini? Setengah. Nah, gimana? Bentar. Setengah apa? AX. Tengah KX1 kuadrat atau Kuadrat. Ya. tengah KX1 tambah X0 kuadrat? Atau yang mana? X1 plus X0. 1 plus X0. Yakin? Tadi X0 tuh yang mana, Kak? X0 tuh yang ini. X0, ini X1, di sini X. Oh. X itu dari sini ya. Maaf. Dari sini X-nya, Mas. Ini X. Ya, X-nya dari sini. Ini kan posisi setimbang kan? Posisi gaya sama dengan 0. Berarti X-nya dari posisi gaya sama dengan 0 tadi. Kayak gitu. Oke. Gimana nih? Berarti yang ini ya, X1 tambah X0 ya. Oke. Kita tuliskan setengah KX1 tambah X0 kuadrat. Oke. Energi potensialnya berapa? Nah, kita ambil titik nolnya di mana? Aku ambil titik nolnya di titik setimbang tadi. Berarti energi potensial awalnya negatif mgx1. Sama dengan energi mekanik akhirnya. Akhirnya kecepatannya 0. Oke. Bendanya naik. Gitu ya. Oke, mg x0 ditambah x. Lalu energi potensial pegasnya menjadi ini. Oke. Nah, di sini kita cari X-nya. Oke. Jadi, kita lihat setengah KX1 tambah X0 hasilnya berarti 4 ya. 4 mg per K. Dikurangi mg X1. Berarti 3 mg per K. Sama dengan mg X0. Berarti di sini mg per K. Ditambah mgx. Ditambah setengah KX kuadrat. Oke, halo. Oke. Oke, nah di sini kita lihat ini adalah persamaan kuadrat ya. Berarti kita selesaikan persamaan kuadratnya. Kita bagi semua persamaannya ini dengan setengah K. Jadinya X kuadrat ditambah 2 mg per K X gitu. Nah, sisanya adalah yang konstan ini. Kita coba selesaikan. Oke. Setengah K. Oke. Setengah dikali 16 mg
kuadrat G kuadrat per K dikurangi, di sini menjadi 4 ya Mas ya. Ini 3 dikurangi 1, 4 ya. 4M kuadrat G kuadrat per K. Berarti ini 8M kuadrat G kuadrat per K dikurangi 4. Hasilnya 4 ya. Hasilnya 4, berarti di sini min 4. Seperti itu. Nah, kita bisa faktorkan nggak di sini? Bisa nggak? Bisa ya? Kita faktorkan? Enggak ya? Halo? Bisa. Masa? Enggak bisa. Yakin? Bisa? Enggak kan? Coba. Enggak. 2, 4 gimana? Nggak bisa ya kita faktorkan. Berarti kita cari dengan rumus ABC. Di sini MG per K minus ya. Oke, minus MG per K plus minus akar M kuadrat G kuadrat per K kuadrat itu dikurangi 4AC. Di sini karena ini negatif berarti ditambah 4A. Oke, 4-nya dibagi 4 juga, habis A-nya 1 dikali C itu ya. 4M kuadrat G kuadrat per K. Seperti itu. Oke, halo? Oke. Sebentar. Bener ya? Per K aja kah? Ini per K kuadrat. Sebentar, kok satuannya salah ya? Satuannya salah ya? Iya nggak? Oh ya, ini dibagi setengah K jadi K kuadrat ya, bener ya. Bagi setengah K ini, sebentar. Ini tetap 16, walah. Ini 16, ini jadinya 6, di sini 28 berarti ya. Oke, 16 kurangi 8, ini K kuadrat semua. Berarti hasilnya ini 8, Mas. Oke. Ini bisa difaktorkan kalau ini. Bisa nggak? Bisa toh? Ini bisa difaktorkan. Kita lihat berapa hasil faktornya, pemfaktorannya. Hasilnya adalah X sama 0 sama dengan X dikurangi, enggak ya, ditambah ya, tambah 4mg per K dikali X dikurangi 2mg per K. Oke, kita lihat dikali 8 ditambahkan 2 ya. Oke. Berarti di sini kita pilih yang positif. X-nya sama dengan 2mg per K. Nah, dari X ini kita masukkan ke sana, ke persamaan yang awal tadi. Di sini 2mg per K harus, sebentar, kok jadi gini? Tuh. Oke, 2mg per K harus lebih besar dari mg ya. Mg per K. Duh, jadi seperti ini. Ini salah soal. Berarti yang ditanyain M-nya tadi. Bentar ya Mas. Soalnya kalau satu layar tuh kayak gini. Oke. Ada yang mau ditanyain mungkin? Halo. Halo. Ini sepertinya salah soal. Yang ditanyain adalah masanya. Berapa masanya agar dia bisa mengangkat yang bawah.
Mungkin ada yang mau ditanyain? Oke ya. Cukup ya. Maaf banget. Banyak gangguan teknis. Jadi kalau kita masukkan ke sini, nanti hasilnya 2 lebih besar daripada 1. Kayak gitu. Jadi kita tidak menemukan K-nya ya. Mungkin ada yang punya pendapat gimana cara menemukan K-nya? Mungkin M-nya beda. Tahu deh. M-nya beda? Bisa ya? Satunya 2M, satunya M gitu. Kalau M-nya beda, K-nya tetap dicoret kan? Iya nggak? Tapi Iya ini nggak juga. bisa difaktorkan kan? Iya, iya. Oke. Banyak sekali variasi kayak gini, nanti kita coba lihat. Oke ya. Mungkin kita lihat lagi nanti. Kita coba soal lain. Mana ya? Jadi usaha energi itu lumayan banyak cakupannya. Dan nggak bosenin kok. Sama biasanya dia cenderung lebih mudah daripada soal-soal yang existing. Maksudnya soal-soal dinamika gitu ya. Dinamika itu cenderung nguli. Atau kalau aku bilangnya itu banyak stepnya, matematisnya sangat banyak. Tapi kalau kita mengerjakan usaha energi, biasanya dia cenderung banyak logikanya. Nanti kita lihat lagi kalau sudah menyentuh tentang gerak rotasi, banyak sekali aplikasi usaha energinya. Dan mungkin aku berikan salah satu yang penting dari teorema usaha energi ini, yaitu tentang kesetimbangan. Gitu ya. Oke. Jadi sebagai catatan, untuk gaya konservatif, oke, jadi semua benda yang terkena gaya konservatif gitu ya. Oke, berarti kalau kita bicara semua benda yang terkena gaya konservatif kan kita bicara tentang sistem kesetimbangan akibat gaya gravitasi kan. Karena kan gaya gravitasi adalah gaya konservatif. Seperti itu. Berarti ini bisa diaplikasikan untuk gaya konservatif, gaya gravitasi. Kita tahu bahwa untuk gaya konservatif maka ya, nilai gayanya itu sama dengan seperti itu, fungsi turunan negatif turunan dari energi potensial terhadap posisi. Seperti itu. Oke, sebenarnya ada arahnya kayak gini, dan ini turunannya adalah turunan parsial. Jadi kalau aku tuliskan dalam bentuk matematika yang benar, itu seperti ini ya. Oke, tapi kita belum menyentuh gradien, jadi kita bicara aja dulu tentang yang satu dimensi. Tuh, gradien ini apa? Gradien ini sebenarnya hanya mencari turunan parsial di setiap arah. Terus kita berikan arah. Jadi operator ini tuh bunyinya seperti ini. Gitu. Jadi ini kalau kita jabarkan, jadinya adalah negatif do per do X dari EP di arah I dikurangi do per do Y di arah J dikurangi do EP per do Z di arah K. Ini aslinya. Tapi kita nggak bicara ke sini dulu. Terlalu wow. Kita cukup tahu kalau energi potensial diturunkan terhadap posisi gitu ya. Itu sama dengan gaya. Gaya untuk gaya konservatif. Ini tolong di note.
Oke, sehingga kalau misalnya DEP per DX-nya itu sama dengan 0, berarti yang terjadi bendanya apa? Setimbang ya? Ya nggak? Nah, kita bisa go beyond this gitu ya, atau pergi lebih jauh dari ini. Nah, kalau kita cari turunan keduanya, gitu ya, berarti D kuadrat EP per do X kuadrat, atau kalau di sini ya kita sebutnya nabla kuadrat EP, itu ini nanti nilainya sama do EP. Itu akan 2 kali berarti. Iya, ini jadi ini terus didotkan dengan nabla gitu. Oke. Nabla kan punya arah. Kalau kita dotkan dengan nabla, dia IJK-nya hilang. Ya enggak? Kalau jadinya. Jadi skalar. Sama, ini juga skalar kan. Oke, jadi terus negatifnya juga hilang. Sepertinya. Kayak gitu. Nah, ini kalau nilai ini akan menunjukkan kestabilannya. Gitu ya. Oke, jadi singkatnya gini, titik setimbang bisa kita dapatkan dengan turunan DEP fungsi X misalnya per DX untuk X sama dengan X0. Itu sama dengan 0, di mana X0 ini adalah titik setimbangnya. Gitu ya. Oke. Nah, kesetimbangannya kita bisa tahu dari turunan keduanya, Mas, gitu. Turunan keduanya bagaimana? Kayak gitu. Kalau turunan keduanya DEPX per DX saat X sama dengan X0, saat di titik setimbang itu lebih besar daripada 0, berarti profil energi potensialnya bagaimana? Gitu ya. Profil energi potensialnya itu dari yang kemiringan energinya itu negatif menjadi positif gitu. Jadi kita lihat seperti ini. Ini misalnya grafik energi potensial fungsi posisi. Gitu ya. Oke. Nah, untuk yang kemiringan turunan keduanya lebih besar daripada 0, maka fungsinya itu akan seperti ini, Mas. Kayak gini. Nah, jadi dia akan membentuk titik kesetimbangan stabil di titik setimbangnya. Paham ya? Oke. Misalnya di sini adalah titik setimbangnya. Nah, ini akan membentuk kesetimbangan stabil di sini. Kok bisa, Kak? Bisa, karena begitu dia naik, misalnya di sini, dia naik ke sini, dia akan cenderung turun ke bawah lagi. Oke. Lalu, kalau kita cari turunan kedua yang lain, gitu ya, D kuadrat EPX per DX, sama dengan 0, gitu ya. Maka grafik yang kalian temui itu bukan seperti ini. Kayak gitu. Berarti ini datar doang ya. Ya enggak? Berarti ini adalah jenis kesetimbangan netral. Netral itu apa? Kalau kalian gerakkan misalkan bola di lantai yang datar, kalian gerakkan ke sini, state-nya sama. Tidak berubah. Nah, ini netral. Ini tadi stabil. Satu lagi, kalau DEP per DX-nya kurang dari 0, gitu ya. Saat titik setimbangnya kurang dari 0, maka kita dapatkan bentuk grafik energi potensial yang kayak gini, Mas. Nah, yang di atas ini ya. Oke. Nah, ini akan menghasilkan kesetimbangan yang labil. Gitu. Oke.
Ada yang stabil, netral, dan labil. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Loh, kok bisa dari energi potensial kita menentukan kesetimbangan? Jadi seperti yang pernah aku bilang, benda itu selalu mencari titik di mana memiliki total energi paling rendah gitu ya. Jadi kalau benda diam gitu ya. Benda yang mau kita setimbangan biasanya diam ya Mas ya. Ya enggak? Berarti dia tidak mempunyai energi kinetik. Alhasil kita hanya bisa merendahkan energi potensialnya atau menurunkan energi potensial. Maka konfigurasi yang setimbang itu adalah konfigurasi yang memiliki energi potensial paling rendah. Gitu. Seperti itu. Oke, kalau dia memiliki energi potensial tertinggi, yang tinggi seperti ini gitu ya, maka dia akan setimbang tetapi labil. Begitu ada gangguan sedikit dari luar, maka dia akan turun menuju titik stabilnya. Seperti itu. Itu berlaku untuk sistem semua sistem, termasuk saat kita merancang misalkan gedung gitu ya. Metode energi potensial minimum ini terkadang kita gunakan karena kita tidak perlu meninjau gaya-gaya yang ribet gitu. Seperti itu, memikirkan vektornya bagaimana, cukup ribet sekali dan cukup menguras tenaga. Kita hanya perlu memikirkan ini energi potensial konfigurasi ini energi potensialnya paling rendah tidak. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini juga berlaku di orbital dari satelit. Tapi satelit itu tidak ditempatkan tidak ditempatkan di titik setimbang yang stabil gitu ya. Dia akan ditempatkan di titik setimbang yang labil. Kayak gitu. Oke? Baik. Ada pertanyaan tentang titik setimbang? Kenapa satelit ditempatkan di titik setimbang yang labil? Udah bisa gerak, Kak. Kenapa? Kalau kita tempatkan di titik setimbang yang labil, maka semua misalnya di luar angkasa itu kan banyak sekali debris ya Mas. Ya kan? Nah, debu itu kan akan ngumpul di sini, Mas. Ya nggak? Karena kan no forces di sana, debu tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri, dia akan ngumpul di sini. Kalau kita tempatkan dia di sini ya dia akan bersama debu-debu. Kan nggak mungkin kan? Makanya kita biasanya tempatkan di titik kesetimbangan yang labil. Jadi kita jaga pakai roket. Tuh. Sehingga kalau nggak ada debu di sini, kan nggak bisa. Dia akan mencari energi yang paling rendah. Kayak gitu. Oke? Oke. Oke, kira-kira kayak gitu. Baik, kalau nggak ada, kita akan move on ke materi selanjutnya. Untuk latihannya ini sama latihan dinamika kita belum ya. Oke, mungkin di minggu ini ada 3 latihan. Nanti aku coba atur biar nggak nabrak-nabrak. Waktu pengerjaannya itu sesuai yang aku share ya. Misalnya kayak kemarin. Waktu pengerjaannya 4 hari ya? Iya nggak? Halo? Iya. Kan? Nah, nanti ngikutin itu aja. Kayak gitu.
Jadi 2 jam itu aku rasa terlalu sedikit sih. Jadi biar kalian ya bisa latihannya lebih puas gitu ya. Oke, semua latihan ada di sini. Ya, ini juga ada matematikanya juga ya kemarin ya. Iya. Udah ahli lah. Ini kinematikanya kira-kira kayak gitu. Jadi yang ini soal yang memang agak susah ya. Yang latihan kinematika yang di Google Form ini lumayan mudah. Kenapa aku kasih juga apa itu namanya? Yang bentuk isian seperti ini. Siapa? Untuk soal OSK-nya itu isian ya atau gimana? Masih isian kan? Nah, biar kalian terbiasa gitu. Karena triknya berbeda, Mas. Kayak gitu. Triknya itu nggak sama mengerjakan soal isian, itu memiliki trik yang berbeda. Oh, ini baru ini ya, yang respon baru 6. Silakan masih ditunggu untuk yang ini. Triknya ngerjain soal isian kayak gimana ya? Kenapa? Triknya ngerjain soal isian. Triknya ngerjain soal isian. Gitu. Iya. Yang penting dapat hasilnya sih kalau aku. Jadi sebenarnya nggak adil sih soal yang harusnya esai kayak gini kan harusnya esai ya, tapi jadi isian. Itu ya nggak adil. Karena apa? Karena nggak bisa tahu dia itu benar-benar paham atau hafal gitu. Kayak gitu. Nah, triknya kalau misalnya kalian isian kan banyak ya. Kalau misalnya kalian yakin bisa mengerjakan, kerjain gitu. Yang penting ketemu hasil, caranya nggak usah terlalu rumit, Mas. Gitu. Oke. Nah, terus angkanya langsung dimasukin aja. Gitu ya. Walaupun rawan salah, tapi kalau misalnya dapat benar itu lebih cepat daripada kita cari-cari dulu kayak gitu. Kira-kira gitu sih. Dan ya emang latihan gunain kalkulatornya. Jadi misalnya udah ngitung yang ini. Yang atasnya itu nggak yakin tadi benar apa enggak ya. Nah, kalian masih bisa cari calculation yang di atas. Kayak gitu. Oke, ini yang form tolong masih ditunggu ya. Baru 6 doang ini yang ngerjain. Seperti itu. Halo. Oke, Kak. Kak, misalnya isian kan sedih banget ya, cuma beda 0,1 desimal. Apa? Kalau isian terus salah cuma beda 0,1 misalnya kan sedih ya. Ya makanya. Makanya sebenarnya nggak adil. Cuma ya ini tingkat kabupaten. Kalau menurutku sih, tapi nggak tahu ya yang di provinsi yang benar-benar ketat ya. Kalau yang di provinsi yang longgar mungkin no problem lah. Beda 0,1 berarti beda 2 poin. Gitu. Pasti nggak terlalu jauh. Tapi kalau saranku diperhatikan aja gimana aturannya. Selalu gunakan berapa digit angka pentingnya gitu ya. Kalau ini digit angka pentingnya 1, ya kalian 1 aja. Walaupun hasilnya bagus, misalnya angka 1, misalkan hasilnya 152,47 gitu. Atau 25 gitu. Wah, ini bagus gitu kan. Tapi kan kita diminta 1 angka penting di belakang koma, ya udah nulisnya 152,3. Kalau misalnya 152,4,24 ya nulisnya 152,3.
Gitu. Oke, karena apa? Kenapa dibuat kayak gini menurutku? Karena ya ngoreksi esai orang yang banyak tuh susah ya. Lebih baik kan dikoreksiin komputer. Tuh, tapi ya komputer itu melaksanakan perintah yang sangat spesifik. Jadi kita nggak bisa merintah komputer loh, ini kan bener. Nggak bisa, kita harus nulisin semua kemungkinan jawaban yang mungkin. Kan nggak mungkin kan kita bisa mikirkan kayak gitu. Jadi diperhatikan aturannya ya, kalau misalnya isian singkat lagi. Kalau misalnya esai, mungkin sekalian deh aku kira-kira layoutnya gimana. Kelihatan ya layarnya? Halo? Iya. Ini bisa kira-kira ini bukan contoh yang terbaik gitu ya. Tapi kira-kira gini. Kalau misalnya dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas, jadi kalau yang aku pernah dengar gitu ya. Jangan kalian kerjakan, ini kalian bagi dua gitu ya. Ini kalian bagi dua. Nah, di sini kalian kerjain, di sini kalian kerjain. Terus kalian nggak beli tanda, ini lanjutannya di atas ini. Jangan gitu ya. Itu agak riskan. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau jelas. Cuma kalau nggak jelas ya itu masalah nanti. Kira-kira itu. Terus gimana Kak solusinya? Ya udah. Kalau misalnya ini kan kita nyari pusat massa, cari momen inersia ya. Kita pakai satu gambar ini. Ya udah nggak apa-apa di sebelahnya. Tapi terus selanjutnya di bawah. Nah ini kosong Kak, buang-buang gitu. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Ganti kertas saja. Atau dibaliknya. Kira-kira gitu. Kalau kalian offline, ganti kertas saja. Terus di bawahnya sampai banyak. Mungkin aku tunjukin ya. Nah, terus di bawah sampai banyak gitu. Halo? Oke ya? Oke. Itu apa Kak? Kenapa? Ini apa Ini lembaga jawaban? KN MIPA. Bukan punya aku ini. Gitu. Jadi sampai bawah, walaupun banyak yang kosong kan, ya waste of space ya. Oke. Kira-kira gitu. Kalau misalnya, oke. Ini juga ya. Jadi kita lihat, ini pertanyaannya ditulis singkat aja. Gambarnya digambar, terus gimana progres cara menjawabnya gitu. Dijelaskan dikit aja koordinat benda M. Kalian tulis. Terus total energi kinetik sistemnya gimana. Energi potensial. Ini Lagrange ya. Lagrange kayak gini. Kita cari turunannya terhadap posisi-posisinya. Itu langsung kayak gini boleh. Ini dulu dijabarkan nggak masalah gitu. Oke. Kalau langsung kayak gini kalian salah ya wes. Nggak ada poinnya gitu loh. Kalau misalnya dijabarkan dulu ini benar, pas nyatuinnya salah, mungkin ini dapat poin, ini dapat poin. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, setelah ini baru penyelesaiannya bagaimana? Asumsi-asumsi kita tulis juga. Misalkan theta kecil. Tuh. Terus ini matriksnya. Dari matriks, agar ini ada solusinya, maka determinannya sama dengan 0. Oke, dari determinan sama dengan 0, kita dapat solusinya. Kayak gitu. Oke? Halo?
Oke. Ini bukan contoh yang terbaik ya. Kayak gitu. Tapi kira-kira kayak gini. Kalau berantakan gimana, Kak? Maksudnya nggak rapi gitu loh. Nggak apa-apa. Gitu. Asal terbaca ya. Asal terbaca. Ini kan nggak rapi-rapi banget kan? Ya nggak? Tapi dia terbaca, Mas. Tuh, kalau listrik gimana? Kita coba lihat ya. Ini listrik. Sama. Kayak gitu. Yang cabang 1, hukum Kirchhoff 2, gitu. Aku kadang gini, kadang ininya kosong. Nggak masalah sih. Terus gini, mengganti rangkaian kayak gini. Jadi diagram fasornya. Oke. Impedansinya seperti ini. Jadi, hampir sama. Kita coba lihat. Ini untuk relativitas. Oke, kira-kira kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain tentang layout format? Halo? Gak ada ya? Ya. Jadi kalau esai rapi gitu ya, scan-scanannya juga oke. Kayak gitu. Aku tahu ya emang bakal boros kertas sih, tapi rata-rata soal OSN itu bisa dikerjakan dalam beberapa halaman aja. Ya, satu setengah jam, kurang setengah jam. Masih lagi nanti.